bagian yang ke-30, yaitu update data master atau data kamar ya. Nah, sebelum kita melakukan proses update, kita perlu melakukan penyesuaian pada linknya ya, yaitu link edit di file kamar. Itu harus kita tambahkan parameter yang metodenya adalah get, nanti supaya kita bisa kirimkan data apa yang akan diedit sebagai kata kunci ya. Nah, silakan dirubah di file kamar untuk link editnya menjadi seperti ini. Ada tambahan tanda tanya, kemudian ini adalah parameter kata kuncinya diikuti dengan value-nya ya, yaitu kode kamar. Jadi setiap kamar itu nanti punya kode kan berbeda-beda ya. Maka itulah yang kita jadikan rujukan. Kode itu kita kirimkan ke file mana? Ke file ini, ke file kamar edit. Ya, kode kamar disimpan di variabel kode kamar, dituju ke kamar edit. Kode yang dikirim adalah kode kamarnya. Oke, seperti itu ya. Kalau saya tunjukkan di file kamar ya, ini silahkan diketik sendiri. Saya tidak melakukan secara live ya, jadi silahkan kalian sesuaikan. Kalau perlu di pause videonya untuk melihat. Nah, seperti ini. Oke, ini kodenya untuk bagian edit ya. Ini ada kamar edit, kemudian kode kamar, lalu ditampilkan kode kamar edit ya. Kemudian tampilannya kita ke file kamar ya. Nah, seperti ini. Saya besarin dulu deh. Oke, gini ya. Nah, ini ada edit. Kalau kita taruh kursor di kiri bawah, itu ada tulisan ya yang menuju kepada linknya. Ini kalau kita pindahkan kursornya ke bagian bawah, itu kode kamarnya berganti-ganti ya. Jadi di sana dituju kamar edit PHP, tanda tanya kode kamar sama dengan, nah itu isinya beda-beda kalau kita alihkan seperti itu ya. Oke, sampai di situ itu selesai untuk mengganti link atau menyediakan link dengan metode get ya. Silahkan disesuaikan. Selanjutnya kita perlu lihat, perlu perhatikan. Ini tabelnya yang kita punya. Nah, ada bagian yang bisa kita rubah, ada yang tidak. Oke ya, ini perlu diperhatikan. Yang tidak bisa dirubah itu adalah primary key atau unique key. Karena dia sifatnya unik, kita tidak boleh rubah sembarangan. Apalagi primary key dia digunakan untuk relasi antar tabel, yaitu ke tabel sewa. Maka tidak boleh dirubah. Karena kalau dirubah, konsekuensinya adalah nanti kita akan kehilangan relasi dengan tabel yang lain. Maka kalau kita lihat seperti ini, yang perlu kita ubah itu hanya 4 saja. Tapi dalam tampilannya bisa kita buat 5. Kode kamar tetap ditampilkan tapi nggak bisa dirubah kayak gitu ya. Nah, itu yang kita nanti akan coba ya. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Kemudian sekali lagi kita ingatkan, ini adalah siklusnya, siklus dari CRUD. Jadi kalau ngedit itu dibawa dengan metode get ke file edit. Nanti dari file edit ini ditampilkan form seperti form inputan, seperti file tambah dulu ya. Tapi bedanya kalau tambah itu kosong semua fieldnya, sedangkan kalau edit harus ada data editnya. Data yang mau kita edit itu harus tampilin dulu isinya gitu ya, dan sesuai terpilih. Misalnya kalau kamarnya 101 ya, yang terpilih itu 101. Jadi tidak boleh terjadi kosong datanya, itu bukan ngedit namanya, tapi nambah kalau dia kosong. Nah, dari edit itu nanti akan dikirim dalam bentuk formulir, itu dikirim ke update untuk proses pengupdateannya itu dengan metode post. Nah, setelah diterima di sini diproses, kemudian diupdate datanya ke dalam tabel, maka dikembalikan ke file semula itu menggunakan metode header yang dimiliki oleh PHP kayak gitu ya. Nah, ini kan selalu diingat-ingatkan supaya ngerti prosesnya. Nah, proses update data kamar ya. Pertama, kode kamar dikirim ke kamar edit dari file kamar tentunya ya, dan kemudian ditampilkan detail data kamar itu di file kamar edit, ditampilin tuh tadi seperti saya sampaikan ya. Setelah itu kalau ada nanti tombolnya, kita melakukan update ya, data-data tertentu misalnya ada yang berubah, kita klik simpan atau update lah ya. Maka data dikirim ke kamar update ya, ke kamar update itu dengan menggunakan metode post. Lalu si kamar update ini akan menangkap data dan disimpan dalam bentuk array nanti.
Ya, kalau ada pengolahan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk array untuk memudahkan kita menggunakan array tersebut dalam proses update menggunakan kelas DML ya. Nah, setelah terbentuk array-nya, disertakan file DML, kemudian di instance object baru ya. Panggil method signing untuk proses update data. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode kamar. Kalau dikatakan berdasarkan, itu berarti ada klausul where-nya. Jadi where nanti kode kamar sama dengan kode kamar gitu ya. Setelah proses update selesai, maka dikembalikan lagi ke file kamar supaya kita bisa langsung lihat perubahannya ya. Oke, sekarang disesuaikan formnya. Nah, karena kita belum punya file editnya, kalau kita klik nanti kosong ya, not found ya. Silahkan dibuka file kamar tambah, kemudian di save as menjadi kamar edit PHP. Jadi file kamar tambah dibuka, kemudian di save as menjadi kamar edit PHP. Kalau sudah, ya, di dalam bagian formnya itu dicari actionnya itu dirubah. Awalnya itu kan kamar simpan, nah itu dirubah menjadi kamar update karena kita bukan nyimpan tapi ngupdate ya. Nanti kodenya beda. Nah, kamar update itu di bagian action, sedangkan metodenya tetap post ya. Nah, lalu di masing-masing kolom isian inputan itu, kecuali untuk fasilitas, yaitu ditambahkan value dulu. Tambahkan, setiap itu ada value. Nah, ini ya, kan ada tuh yang required itu ya. Nah, tambahkan aja di sampingnya dalam tag input itu value sama dengan tanda petik 2 kali, kosong dulu isinya ya, di setiap kolom inputan kecuali fasilitas. Fasilitas nggak usah ditambah value karena bukan begitu dia ya. Nah, kemudian berikan atribut read only pada kolom kode kamar, ditambahin tuh. Jadi setelah ada di situ ada required, kemudian ada value sama dengan tanda petik 2 kali, lalu spasi diikuti dengan read only. Nah, jadi datanya itu nanti untuk kode kamar kita tampilkan tapi nggak bisa diubah. Nah, seperti itu ya, untuk mempertahankan prinsip dari primary key-nya. Nah, kemudian dihapus untuk kode untuk tombol reset. Jadi jangan sampai dihapus tuh isinya ya. Kalau diklik reset nanti hilang semuanya. Jadi kalau disimpan malah kacau nanti datanya ya. Nah, ganti name-nya dan value dari simpan itu menjadi update. Jadi name-nya juga update, value-nya juga update. Seperti itu ya. Silahkan diikuti saja. Nah, selanjutnya ini di file kamar edit. Di file kamar edit, silahkan ditambahkan di bagian atasnya ya. Kan tadi sudah nambahin value dan sebagainya tuh. Nah, di bagian atas ditambahkan kode seperti ini. Pertama, kita menangkap kode kamar. Ini menggunakan metode get. Taruh aja di paling atas ya, dalam tag PHP. Kemudian di-includekan DML karena kita mau baca datanya itu berdasarkan kode kamar. Dari menggunakan kelas DML, kemudian instance object dalam variabel objek bernama obj. Lalu kita simpan di dalam variabel data ya, itu kita select, semuanya kita baca. Jadi tidak perlu diisi di sini. Artinya semua field dibaca. Kemudian from into, ini method signing ya. From into, nah dari mana tabelnya? Tabel kamar. Kemudian where, nah ini yang penting. Karena kalau kita mau mengedit harus jelas data apa yang mau diedit. Ya, kode kamarnya, yang kode kamarnya sama dengan dolar kode kamar. Dolar kode kamar dari mana? Ini berasal dari sini. Nah, ini ya. Ini variabel kode kamarnya. Jadi sudah dapat di sini kode kamar, tinggal nyocokin aja ke dalam tabel kamar. Kalau sudah kita get, maka akan ketemu datanya, nanti akan kesimpan di sini di variabel data. Bentuknya adalah array. Ada ya. Ini kalau di codingnya saya seperti ini. Jadi dari baris pertama nih di atas dari doctype HTML ya, naruhnya di sini sehingga data ini sudah ada isinya. Beres sampai sini. Sambil di pause saja nanti videonya ya, diulang kembali. Kemudian kita sudah dapat datanya tadi, kita harus menampilkan data. Karena kalau mau ngedit kita harus tahu datanya semula apa sih isinya gitu ya. Maka ditambahkan tampilan data itu pada masing-masing value. Tadi kan value ya sudah dimasukkan. Nah, di dalam value ini di sini ya.
Nah, itu dimasukkan penampilan data yang menggunakan echo berdasarkan apa? Berdasarkan variabel data ini tadi dalam bentuk array ya. Nah, dimasukkan, disesuaikan nama fieldnya, misalnya untuk kode kamar ya kode kamar, untuk nama kamar, ukuran dan biaya sewa. Ketik kodenya seperti ini, jadi PHP echo data, ini indeks array-nya pasti 0 karena datanya ketemu cuma 1, itu pasti indeksnya 0. Jadi kita nggak perlu pakai for each karena kita yakin datanya cuma 1 ya. 1 baris maksudnya. 1 buah record ya. Nah, ini indeksnya 0, kemudian disebutkan di sini kode kamar. Lakukan itu untuk nama kamar, ukuran, dan biaya sewa. Sedangkan untuk fasilitas ya, itu ditambahkan di antara tag pembuka dan penutup teks area. Oke, kita lihat ya. Seperti ini. Ini tadi form action, perhatikan. Form actionnya dirubah menjadi kamar update. Metodenya tetap post. Nah, kemudian di sini ada input, tipenya kan teks ya, placeholdernya ada, size ada, name-nya ada, required, kemudian sudah ditambahkan value. Nah, isi dari value itu adalah ini. Ini di copy aja bisa. Ya, di copy. Ini data 0, maksudnya indeks ke 0. Kemudian nama ininya, nama data array-nya adalah, nama datanya, labelnya adalah kode kamar. Nah, ini tadi read only ya, jadi sehingga kode kamar itu tidak bisa diedit. Nah, lakukan hal yang sama untuk mengisi value dari masing-masing kolom. Untuk nama kamar nih seperti ini ya. Tinggal ngubah yang di dalam sini aja, label dari array-nya itu aja. Ya. Di dalam value. Kalau nggak ngikutin saya, nggak ngikutin petunjuk, dibikin dulu value-nya, bingung tuh kapan ngetik value-nya, nanti di mana dan sebagainya ya. Silahkan di rewind saja video ini ya, kembali ke waktu-waktu awalnya ya gitu ya. Kemudian ukuran sama nih, ada value, kemudian isinya begini. Nah, ini untuk ukuran ya. Lalu ada lagi untuk sini dulu, biaya sewa. Nah, biaya sewa seperti ini. Beres ya. Itu biaya sewa. Kemudian untuk fasilitas itu tadi saya sampaikan di antara tag pembuka dan penutup teks area. Ingat, ini teks area, penutupnya kan di sini. Dia berbeda dengan input. Kalau input itu tidak ada tutupnya. Seperti ini ya, teks area-nya ada tutupnya. Dia sampai ke sini. Nih, sampai ke sini nih. Nah, di antaranya itu dimasukkan penampil data tadi, echo, indeks ke 0 ya, kemudian fasilitas. Seperti itu ya. Dan ini kalau kita saya perlihatkan sini ya, saya tarik ke sini. Nah, ini langsung nyambung. Jadi teks area ini ditutup sampai sini, langsung disambung dengan penampil datanya sampai sini, langsung ditutup lagi dengan ini. Jadi tidak ada jeda, tidak ada enter. Jadi kalau dilihat seperti ini bukan enter ya. Nah, ini bukan di enter di sini enggak. Ya, karena di sini kebetulan akhirnya di sini word wrap-nya, lalu disambung langsung seperti itu. Oke, kalau sudah semuanya sudah dimasukkan, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau saya coba salah satu data, misalnya ini ya, S101 single room 3x3M, kasur lemari 500 ya. Saya klik edit. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, 101 single room 3x3, kasur lemari 500.000 ya kan? Oke, tadi tombol update juga dirubah. Ini tipenya submit, tapi value dan name-nya diganti update. Beres. Belum selesai ya, karena kita belum menyimpannya. Datanya hasil dari update-annya kan belum disimpan ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini proses update-nya. Silahkan yang paling mudah di save as file kamar simpan PHP, simpan menjadi kamar update PHP. Ingat, yang dirujuk tadi adalah filenya update ya, kamar update nih, yang di formnya tadi. Nih, form action kamar update. Berarti ini yang harus kita buat nama filenya.
Beres ya. Jadi buat file baru, kasih nama kamar update PHP, atau kalau tidak ingin membuat file baru, silahkan dibuka file kamar simpan, lalu di save as menjadi kamar update PHP. Kemudian sesuaikan isinya, disesuaikan. Perhatikan disesuaikan. Nih, kalau sebelumnya kalau disimpan itu kodenya digabung di sini. Nah, kalau update itu enggak. Kenapa? Karena kode ini kita gunakan sebagai kata kunci untuk mengupdate. Maka kita keluarkan dari sini ya. Taruh di atas. Tangkap dulu kode kamar. Menggunakan pos seperti ini ya. Lalu yang ininya tinggal mindahin karena sudah dipindah tadi ya. Aman sudah ya kan. Tak perlu dirubah lagi. Kalau save as tadi, kalau ngetik ya ketik semuanya. Kemudian menyertakan file, menginstant object, lalu mengupdate. Ini melakukan include, menyertakan, baru kita bikin objek. Setelah itu baru melakukan proses update. Nah, ini method chaining, update data, variabel data ini yang mau diubah apa? Yaitu kamar menjadi apa isinya? Menjadi nama kamar, ukuran menjadi ukuran, sesuai dengan yang dikirimkan. Kemana ngupdate-nya? From into kamar, tabel kamar ya. Lalu syaratnya apa nih, data mana yang mau dirubah? Yaitu data kode kamar sama dengan kode kamar. Jadi field di kode kamar tuh dicari yang mana nih yang sama kodenya. Tadi kan S101 kalau saya sebutkan ya, saya tampilkan tadi S101. Jadi file yang data yang mau diedit itu adalah data S101. Lalu terakhir adalah set. Ini untuk mengeksekusi perintah update-nya. Terakhir kalau dia sudah diupdate, maka dikembalikan lagi ke file kamar. Seperti itu ya, silakan di pause, diketik, disesuaikan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kalau kita tatap muka itu saya anggap sudah selesai semua ya. Dan ini nanti ada hubungannya dengan UAS. Oke, kalau pertanyaan silakan. Nah, saya lanjutkan ke sini dulu. Nah, ini kan tadi datanya seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa diedit nih. Nah, ini nggak bisa diedit karena kita tadi menaruh kode read only ya. Nah, single room ini bisa. Saya masukin gini aja, kasih X belakangnya biar ada bedanya ya. Ini juga 3X kayak gitu ya. Lalu lemari X. Kecuali yang ini misalnya saya kasih angka 1. Jadi 5 juta 1 rupiah gitu ya. Saya klik update. Dia akan dikembalikan langsung ke file kamar ya. Kita mau lihat ada perubahan nggak? Oke. Tadi yang diedit adalah S101 ya. Saya mau ubah di sini ada X di belakangnya, ukuran juga ada X-nya, lemari fasilitas ada X-nya, kemudian biaya sewa berubah dari 500.000 menjadi 5 juta 1. Oke, itu tandanya berhasil mengupdate data master, data kamar. Saya edit lagi ya, saya kembalikan seperti semula. Ini saya hapus. Oke, yang X ini juga saya hapusin. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya klik update lagi. Kita lihat ya ada perubahan apa enggak. Oke, seperti ini ya. Ini sudah berubah ya. X-nya sudah hilang semuanya dan ini kembali 500.000. Nah, demikianlah. Silakan diuji coba masing-masing dan dipastikan berhasil semuanya. Oke ya. Seperti itu untuk update data master kamar. Kita masuk ke bagian 31, update data transaksi. Ini perlakuannya agak sedikit berbeda ya.